5 log 125 sama dengan 3. Oke, keren. Lanjut, nomor 2. Misalnya ibu punya setengah, di sini 3, ini 1/8. Yuk, ubah ke dalam bentuk tulisan logaritma. Jadi berapa? 1/2 log 1/8 sama dengan 3. Kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi. Misalnya akar 3. Nih, yuk ubah ke dalam bentuk tulisan logaritma. Jadi apa? Ini akar 3 dibacanya ya. Sip, betul. Akar 3 log 9 sama dengan 4. Sip, gitu ya. Artinya nanti kalau kalian lihat nih ya, kalau tulisan gini ya, 5 log 125 sama dengan 3. Tadi kan itu artinya 5 pangkat 3 sama dengan 125. Jadi bisa kita bolak-balik ya. Logaritma jadi pangkat, pangkat jadi logaritma. Yuk sekarang ubah yang ini dulu sebentar. Contoh berikutnya, kalau tadi ubah ke logaritma, sekarang ubah ke pangkat. Sekedap ya teh. Ubah ke bentuk pangkat. Misal soalnya gini. 4 log 2 sama dengan setengah. Yuk ubah ke pangkat. Kira-kira jadi gimana ya? Balikin proses. 4 pangkat 1/2. Sip. Sama dengan? Sama dengan 2. Sekali, betul. 4 log 2 sama dengan setengah ditulis dalam bentuk pangkat. Jadinya 4 pangkat setengah sama dengan 2. Oke, Ibu ambil angka yang lain ya. 2 log 32 sama dengan 5. Yuk ubah ke dalam bentuk pangkat. Jadinya berapa pangkat berapa? 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Ya, sip, kayak gitu ya. Jadi kalau kita bicara log, lihat ya soal ini dulu aja ya. 2 log 32 sama dengan 5. Kalau ibu nggak punya angka 5 dia di sini ya. 2 log 32 sama dengan berapa? Artinya kita tuh sedang mencari 2 pangkat berapa hasilnya 32 gitu ya. Dan kita sudah tahu dia adalah pangkat 5. Oke, itu untuk lanjutannya ya. Ini intro aja. Lanjut, misal lagi deh. 3 log 9 sama dengan 2. Ubah yuk ke dalam bentuk pangkat jadi berapa? 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, gitu. Oke. Jadi kalau nanti ibu punya soal kayak gini misal. Ibu punya tadi tuh P log A sama dengan berapa? Ditanya gitu ya kalian, P log A sama dengan berapa hasilnya? Maka kita tuh kayak mencari, ini kita ubah jadi P pangkat berapa yang hasilnya adalah A gitu. Oke? P pangkat berapa yang hasilnya adalah A. Ulang ya dengan contoh. Misal, ibu punya 2 log 8 sama dengan berapa? Yuk tentukan. Ini berarti kita akan menulisnya jadi pangkat dulu aja ya. 2 pangkat, ini kan titik-titik ya. Jadi pangkat berapa? Nggak tahu, pangkat titik-titik sama dengan 8. Nah, kalau dari sini kita jawabnya gimana? Ya kalian tinggal lihat aja 2 pangkat berapa hasilnya 8. Kalau bingung, titik-titiknya ganti sama X. Oke? Ganti sama X. Si angka 8 ini harus diubah jadi 2 juga. 2 pangkat. Nah, kalau 8 tuh 2 dipangkatin berapa? Kita urai aja pakai yang poin faktor kemarin ya. 8 bagi 2 jadi 4. 4 masih bisa dibagi 2 jadi 2 lagi. Oh, berarti 8 adalah perkalian 2 sebanyak 3 kali alias 2-nya berpangkat 3 gitu ya. Berarti kesimpulan kita si titik-titik tuh hasilnya adalah 3 gitu. Jadi kalau ditanya 2 log 8 berapa hasilnya? Hasilnya ini. Hasilnya adalah 3. Oke, sampai situ dulu gimana? Bisa mengikuti logaritma? Sampai sini dulu bisa dipahami? Bisa. Bisa, oke. Kalian salin dulu ya sebentar. Oke, Ibu izin dulu sebentar aja. Ini salin dulu di buku catatan kalian. Ibu izin sebentar aja. Saya teh.
canak jadi teh. Susah ya, udah canak. Baca. Oh, coba. Tadi Maya. Punya ya mudah-mudahan sekarang. Ibunya. Iya, Teh. Waalaikumsalam. Beres nyalinnya belum, Nak? Atau mau difotoin aja nanti? Udah, Bu. Udah, oke. Lanjut ya, lanjut. Punten ya, tadi ada iklan sebentar. Oke, sebentar, ulangi lagi. Tadi itu baru contoh satu ya, yang tentukan nilai dari. Tentukan hasil dari. Ibu lanjut. Pertanyaannya, tentukan hasil dari. Kalau tadi soal nomor 1, 2 log 8 ya, sama dengan berapa? Tadi kita jawab dia adalah 3. Kita lanjut lagi. 5 log 25. Yuk kita jawab, jawabannya berapa ya? 5 log 25. 5 pangkat berapa? 2. Ya, 2. Hati-hati, bukan 5 ya. Pangkat, karena kita bicaranya pangkat. Misalnya ada yang bingung, dari mana 2? Kan tadi kita ubah dulu ke bentuk pangkat ya. 5 pangkat titik-titik gitu ya, sama dengan 25. Oke, 5 pangkat titik-titik, 5 pangkat berapa? 5-nya pangkat 2 gitu. Kenapa? Kan si 25-nya kita cari pakai font faktor ya kemarin teh. 25 bagi 5 hasilnya 5. Oh, berarti kalau 25 itu bisa kita tulis dalam bentuk pangkat, jadi 5 pangkat 2. Maka si titik-titik ya hasilnya adalah 2 gitu. Jadi bukan 5 ya, hati-hati. Yuk lanjut lagi, yang berikutnya. Nomor 3. Kalau 3 log 81 deh. Berapa ya hasilnya? Ada yang bisa tebak? 4. Sip. 3 pangkat berapa gitu kan ya? 3 pangkat berapa? Hasilnya adalah 81. Misalnya bingung, ya udah 81-nya kita urai aja kayak kemarin. 81 kan ganjil ya, dibagi 3 palingnya pakai poin faktor, hasilnya 27. Bagi 3 lagi, hasilnya 9. Bagi 3 lagi, hasilnya 3. Jadi 81 bisa kita tulis jadi 3 pangkat. Pangkat berapa? Iya, 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 angka 3-nya. Berarti pangkat berapa? Ya pangkat 4 gitu. Jadi kita tulis seperti ini. Tuh, menentukan nilai dari logaritma. Bisa dipahami? Jadi sekarang di logaritma yang ditanya tuh malahan pangkat berapa? 3, ini ya, angka yang melayang ini ya. Si angka yang melayang pangkat berapa jadi 81 gitu. Ulangi ya. 3 pangkat berapa jadi 81. 5 pangkat berapa jadi 25. Seperti itu. Yuk, biar tambah paham. Biar semakin paham. Ibu tambah lagi. Misalnya 4 deh. Log 16. Berapa ya jawabannya? 4 pangkat berapa hasilnya 16? 2. Pangkat 2. Oke, gitu ya. Oke, kalau ibu ganti nih soalnya 10 log 10 aja deh. 10 lagi gitu loh. 10 log 1. 1. Iya. Jadi 10 pangkat berapa hasilnya 10? Ya pangkat 1 gitu ya. Lagi ya. Misal lagi nih. 7 log 7 berapa hasilnya? 1. Oke, lanjut ya. 8 log 1 deh. Berapa ya? 0. 0. Sip, keren. Karena bilangan dipangkatin berapa hasilnya 1? Ya pangkat 0 gitu ya. Berarti ini yang harus diingat. Ingat, A dipangkatin 0 hasilnya 1. Maka jawaban sebelah sini adalah 0. Sehingga nggak akan aneh lagi nanti kalau ketemu soal misal ada berapa ya? Misalnya 17 deh.
17 log 1. Berapa? Ya udah, 17 pangkat berapa hasilnya 1. Udah nggak akan bingung lagi, pasti 0 jawabannya. Lanjut ya. Kita lanjutkan. Misalnya angkanya gini. 3 log 1/9. 3 log 1/9. Hasilnya berapa ya? Ada yang bisa tebak? 3 pangkat berapa? Hasilnya 1/9. Kalau bingung, kita ubah aja ke bentuk pangkat yuk. Nih ya. Pertanyaannya kan gini ya, 3 pangkat berapa? Hasilnya adalah 1/9. Oke. Si titik-titik Ibu ganti sama X ya. Oke, jadi 3 pangkat X sama dengan, nah yang 1/9, si yang di ruas kanan, itu kita harus ubah jadi 3 pangkat ya. Kita tulis dulu, dia jadi 1/9 itu kan 3 pangkat 2. Gitu ya. Kembali lagi, 3 pangkat X sama dengan, kalau ada 1/, kita harus ubah pangkat, 1/nya hilang, jadi pangkat berubah jadi pangkat negatif. Oke, jadi yang tadinya 1/3 pangkat 2 berubah jadi 3 pangkat min 2. Berarti X-nya berapa kesimpulannya? X-nya ya, ini sudah 3 pangkat X, di ruas kanan juga ada 3 pangkat min 2. Oh, berarti X itu kan posisinya di pangkat ya. X itu posisinya di pangkat, di atas. Di ruas kanan yang posisinya juga di atas itu min 2. Oh, berarti X-nya adalah min 2. Seperti itu. Oke, jadi kalau kalian ketemu soal 3 log 1/9 berapa nilainya? Ya kita jawab di sini, berarti dia adalah min 2. Seperti itu. Sampai situ dulu. Gimana? Contoh 9 bisa dipahami? Atau belum? Kita ganti contoh lain kalau belum. Gimana? Bisa, Bu. Bisa, oke. Ini pada kemana yang lainnya? Oke, kalau bisa satu lagi soal yang seperti tadi ya. Sebentar. Berarti ini contoh ke-10. Ibu ambil 2 log akar 8 deh. 2 log akar 8 berapa nilainya? Oke, kita coba jawab ya, kayak tadi. Kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat. Kalau diubah ke dalam bentuk pangkat jadi apa, pangkat berapa? Berapa nak? Nah kalau bingung, ini kan titik-titik ya, ganti aja lah sama X, oke? Jadi kita akan ubah dia jadi 2 pangkat X gitu, sama dengan akar 8. Kayak gitu ya. Jadi 2 ini dipangkatkan angka yang di sebelah kanan sama dengan, hasilnya sama dengan yang akar 8. Oke, 2 pangkat X sama dengan akar 8. Menyelesaikannya gimana? Yang di sebelah kiri sama yang sebelah kanan, angkanya harus sama-sama berpangkat. Oke, ini yang kanan angkanya bentuknya akar. Oh, ubah dulu. Kalau dia bentuknya akar, kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat. Yang akar 8, kalau diubah ke pangkat kemarin, jadi pangkat berapa ya? Masih ingat nggak? Di sini angkanya 1, di situ angkanya 2. Jadi kita ubah ke dalam bentuk pangkat pecahan. Jadi pangkat berapa? Berapa? 10/6? Lupa? Oke. 8 1/2. Ya, pangkat 1/2. Pangkat ini dibagi pangkat yang di luar gitu. Oke, ulang ya. 2 pangkat X sama dengan akar 8 harus diubah bentuk akarnya, harus jadi bentuk pangkat. Akarnya hilangin, gimana? Jadi pangkat pecahan. Terus jadi apa? Ya udah, kita tulis aja si angka 8-nya dulu ya. 8. Dia kan pangkatnya 1, tulis 1 lalu per apa? Angka yang di luar. Nggak ada angka yang di luarnya, berarti dia angkanya 2. Seperti ini. Kemudian, berikutnya ya, udah mengubah akar jadi bentuk pangkat. Sekarang idenya di ruas kiri angkanya 2, ya ruas kanan juga angkanya harus 2, harus sama. Oke? Maka kita ubah si angka 8 jadi 2 pangkat. Ulang ya, angka 8 diubah jadi 2 pangkat. Kalau 8 itu 2 pangkat berapa ya? 3. Sip, gitu. 2 pangkat 3. Oke, jangan lupa dipangkatin lagi setengah. 2 pangkat dipangkatkan lagi, pangkat dikaliin gitu kan ya.
dipangkatkan 3 kali setengah, ya udah 3/2 gitu ya. Berarti kesimpulan kita ini sudah 2 pangkat, di kanan juga 2 pangkat, berarti pangkat yang di kiri yaitu X sama dengan pangkat yang di sebelah kanan, yaitu si angka 3/2. Jadi kesimpulannya apa? Jadi nilai dari 2 log akar 8 adalah 3/2. Seperti itu. Oke, sampai situ dulu. Gimana? Bisa dipahami? Idenya bisa dipahami nih yang ini nih. Terutama ya, yang mengubah pangkat si angka 8 ke dalam bentuk pangkat dulu. Lanjut ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih. Yuk, kalau soalnya kayak tadi, itu alternatif mengerjakannya pakai bentuk pangkat. Ibu kasih cara lain. Oke, cara lainnya ini. Sebentar. Sebentar nah ya, Ibu perbesar dulu. Kita punya sifat. Ini akan memudahkan kita menghitung logaritma. Sifatnya ini. Sifat yang pertama ya, lihat. Kalau nanti kalian punya P log A dikali B, maka kalian boleh urai jadi P log A ditambah P log B. Seperti ini. Kemudian, kalau nanti ada tulisan P log A dibagi B, maka bisa kita urai jadi P log A dikurang P log B. Lagi ya. Sifat ketiga, kalau nanti kalian punya P log A pangkat M, maka bisa kita urai jadi M kali P log A. Yang keempat, kalau kita punya tulisan di sini berpangkat ya, P pangkat N log A, maka nanti kita kerjakan dia jadi 1/N dikali P log A. Lanjut. Kalau ada lagi tulisan di sini P pangkat N lalu log A-nya berpangkat M, maka kita menggabung dua sifat ini. Di sini M kali, ini 1/N. Oh, berarti jadi M dibagi N. Lihat, pangkat ini dibagi pangkat itu. Dikali P log A. Yuk lanjut, sifatnya lagi. P log A dikali A log Q. Jadi apa? Ini A, ini juga A. Oh sama, udah lebur aja. Hilangin ya tulisan A-nya, tulisan log yang ini hilangin, jadi tinggal P log Q. Lihat ya, ini P log Q. Lanjut lagi. Sifatnya ada lagi yang begini. Kita mengubah sifat. Tadinya P log A dibagi P log B. Ubah aja jadi B log A. Ini Ibu tampilkan dulu aja ya, contohnya nanti belakangan. Terakhir, kalau ada tulisan begini, P pangkat. Nah, ini pangkat ya. P pangkat P log A. Oh, ini sama. Ini P, ini juga P. Udah, jawaban kita langsung jadi A. Nah, sifat-sifat ini akan membantu kita mengerjakan soal yang seperti tadi. Oke, soal yang seperti tadi. Apa soal yang seperti tadi, Teh? Soal yang awal ini ya. Sebentar. Tunggu sebentar, nak. Kamu tutupin angin. Sip. Ulangi ya. Tadi tuh kita punya tulisan begini. Misal ya. 2 log 4 deh. 2 log 4 nilainya berapa ya? Artinya 2. Nah, sip. 2 pangkat berapa hasilnya 4? Oh, 2 pangkat 2 gitu ya. Kalau misalnya Ibu punya tulisan gini, 2 log 6. 2 log 6 berapa nilainya? 2 pangkat berapa hasilnya 6? Ada nggak menurut kalian? Ada nggak? Enggak. Nggak ada. Oke, nanti ini akan dikerjakan dengan cara yang lain gitu ya. Oke, lanjut lagi. Misal Ibu punya tulisan lagi 3 log berapa ya? 18 deh. 3 log 18. 3 pangkat berapa hasilnya 18? Ada nggak? Ada nggak? Papai deh sama kalian. 3 pangkat 1, 18 bukan? Enggak ada. Nggak ada tuh ya. Nggak ada. Cina. Nah, kalau nanti ketemu soal-soal, wah aku nggak dapet nih jawabannya berapa. Nah, ini mungkin jawabannya nanti nggak bulat. Kan kalau kita tadi jawabannya bulat terus ya. 2 tadi tuh ya jawabannya. 3
4 gitu ya. Jadi kalau soalnya seperti ini gimana? Oh, berarti jawabannya nanti nggak bulat. Dan ini bisa dihitung pakai kalkulator, tapi tentunya kita tidak akan menggunakan kalkulator. Kita mau pakai sifat. Oke, contoh. Sederhanakan dan hitunglah. Ulangi ya, sederhanakan dan hitung. Sederhanakan apa, hitung apa? Misal kalau soalnya ada kayak gini ya. Ibu punya 2 logaritma ditambah sebentar, jangan. Ini 5 aja. Nah, kita kalau punya tulisan seperti ini ya. 2 log 12 ditambah 2 log 5, itu dulu ya. Berapa hasilnya? Kalau bisa sampai dihitung, nanti dihitung. Kalau tidak, kita hanya menyederhanakan saja. 2 log 12 ditambah 2 log 5. Ibu tampilkan di layar kalian sifat yang tadi. Ibu geser dulu ini sebentar. Ini ya, sifatnya ada di sebelah kiri yang warnanya krem ya, di layar kalian. Mudah-mudahan terlihat. Kita lanjut. 2 log 12 tambah 2 log 5. Ini bisa kita sederhanakan tulisannya. Jadi apa? Lihat sifatnya. Lihat sifat yang ini ya. Yang pertama, kalau ada P log A ditambah P log B, maka boleh kita sederhanakan jadi gini. P log A aja kalikan B gitu. Oke, intinya idenya adalah ini, lihat. Ini basis kita sebutnya, ini 2, di sini juga basisnya sama 2. Oh, udah leburin aja. Jadi tulisannya jadi 2 log. Log apa? Angka ini kalikan sama angka itu. 12 kali 5. Berapa 12 kali 5? Oh, dia jadinya 60. Seperti itu. Oke, ulang ya. Tinggal dikalikan. Kalau 2 log 60 ada nggak hasilnya? 2 pangkat berapa hasilnya 60? Ada nggak? Ketemu nggak kira-kira? Nggak nemu? 2 pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, apa ya aku kalian? Pangkat 6? Nggak ada. Ya? Nah, nggak ada ya, berarti ini stop sampai situ aja. Jadi 2 log 60 aja. Lanjut. Nomor 2. Kalau soalnya begini. 2 log 12 ditambah 2 log 5 dikurang, kelihatan ya, 2 log 12 tambah 2 log 5 dikurang 2 log 15. Berapa hasilnya? Kita lihat. Ini bilangan pokoknya semuanya sama, 2. Oh, udah tulis sekali aja. Jadi 2 log, gitu. Kemudian ada operasi tambah. Kalau operasi tambah, angka yang tambahnya jadi kaliin. Jadi 12 kaliin sama 5. Ada operasi kurang, berarti kita pakai sifat yang kedua ini nih. Kalau kurang, dia jadi bagi, gitu. Jadi langsung kita tulis per, kan kurang ya, per alias bagi 15. Oke, jadi hasilnya adalah jadi 2 log 12 kali 5 per 15. 12 kali 5 kan yang tadi ya, 60 ya. Kalau kita tulis 2 log 60 per 15. 60 bagi 15 berapa? 60 bagi 15? 4. Sip. Nah, kalau sekarang 2 log 4 ada nggak hasilnya? 2 pangkat berapa hasilnya 4? 2. Gitu. Oke. Nah, jadi di logaritma nanti ada yang punya hasil bulat kayak gini, ada yang yang tidak kita selesaikan seperti ini saja. Hanya menyederhanakan aja. Oke, sifat 1, sifat 2 ya. Sifat 1 itu kalau ketemu tanda tambah kalikan. Sifat 2 itu kalau ketemu tanda kurang berarti angkanya tinggal dibagi. Tinggal dibagi. Ulangi lagi. Soal yang ketiga. Sebentar. 5 logaritma. Sebentar. 5 logaritma 100 ditambah 5 logaritma 4 deh dikurangi 5 logaritma berapa ya? Sebentar. 16. 5 log 100 tambah 5 log 4 dikurangi 5 log 16. Yuk sederhanakan dan kalau bisa dihitung. Kata sifat yang tadi dibagaimanakan kalau ada soal begini?
Lihat ini idenya. Oh, ini angkanya 5 sama, ini juga 5, ini juga sama 5, berarti kita tulis sekali aja. 5 log. Gitu ya. Terus ada angka 5 log 100 tambah 5 log 4. Kalau tambah berarti diapain ya idenya? Kali. Berarti jadi 100 kali 4. Terus ada kurang. Kalau kurang diapain tadi? 16 gitu ya. Yuk bagi 5 log 100 kali 4 bagi 16. Nih kalau ketemu angka seperti ini mending sederhanakan dengan membagi aja, jangan dikalikan supaya nggak gede. Ini 4, ini 16 ya, bisa sama-sama dibagi 4 ya. 4 bagi 4 1, 16 bagi 4 ya 4. Terus yang 100 nih, oh lanjut, 100 nya bagi 4 bisa kan ya. 100 dibagi 4 jadinya 25 gitu. Maka hasil kita jadi 5 log 25. Berapa nilai 5 log 25? 5. Dua. Hati-hati. 2 ya. 5 pangkat berapa hasilnya? 25. Pangkat ya. Jadi bukan 5 dikali berapa. Oke, sampai sifat yang kedua dulu gimana? Bisa dipahami? Oke, aman ya yang sifat ini? Lanjut ya. Kalau soalnya gini. Misalnya 3 logaritma 8 pangkat 5 deh. Nih, kalau tulisan begini ya, 3 log 8 pangkat 5. Kita ubah ya tulisannya. Kita mau menyederhanakan dulu, pakai sifat yang ketiga. Kelihatan sifat yang ketiga? Nih, P log A pangkat M sama dengan M kali P log A. Oke, M di sini itu apa? Pangkat. Pangkat siapa? Pangkatnya si A gitu loh. Jadi kalau di soal kita yang jadi pangkat tuh yang mana sih? Yang jadi M itu yang mana? Di soal nomor 4 ini. Ya, angka 5 gitu ya. Inilah si M-nya. Langsung bawa ke depan. Tadinya 5 tuh melayang, kita tulis jadi 5 dikali. Dikali apa? 3 log 8 gitu. Ulangi ya. Pangkat bawa ke depan. Jadinya 5 dikali 3 log 8. Kalau 3 log 8 ada hasilnya enggak? 3 pangkat berapa hasilnya 8? Ada enggak? Nggak ada. Nggak ada, ya udah. Kalau nggak ada, udah aja stop gitu ya sampai di situ. Yuk kita ulang lagi dengan soal yang lain. Kalau soalnya 2 log berapa ya? 2 pangkat 9. Yuk hasilnya berapa? Diubah pakai yang ini barusan. Sifat ketiga barusan. Hasilnya jadi apa? Berapa dikali sesuatu? 9 dikali 2 log 2. Oke, gitu ya. 9 dikali 2 log 2. Kalau 2 log 2 ada hasilnya enggak? 2 pangkat berapa hasilnya? Tetap 2. 1 yang tadi dikali 1. Jadi 9 kali 1 itu adalah 9. Tadi teh Ibu nulis di mana ya? Punten. Yang ini ya, tadi kalau 7 log 7 1, 10 log 10 1. Oh, kalau angkanya sama berarti pangkatnya 1. Itu adalah sifat dasar yang pertama. Jadi kalau punya tulisan A logaritma A, jawabannya berapa? 1. Oke, itu ya. Ini sifat dasar yang kedua. Kalau punya A logaritma 1, hasilnya berapa? 0. Nih, sifat dasar yang kedua. Oke, kita lanjut ya. Lagi. Nah, kalau kayak soal yang sebelumnya kita punya yang rada unik nih tadi ya. Kita punya soal 3 logaritma 1/9. Di soal contoh sebelumnya ya, kita punya soal begini. 3 log 1/9 hasilnya berapa? Nah, kalau ketemu soal begini dan kalian enggan menggunakan bentuk pangkat, maka kita pakai logaritma aja tetap gitu ya, konsisten. Gimana mengubahnya? Idenya yang di sini harus berbentuk pangkat, kayak soal nomor 5. Kayak soal nomor 4 gitu ya. Jadi kalau kita punya 1/9, oh ubah dulu. 1/9 itu adalah 3 pangkat 2. Lanjut lagi. Nggak boleh ada 1/. Idenya tuh pokoknya harus bentuknya pangkat, tanpa pecahan, tanpa akar gitu ya, tanpa per. Jadi kita ubah. Yang tadinya 1/3 pangkat 2 bisa kita ubah jadi berapa ya? Masih ingat?
Berapa? 3 pangkat minus 2. Sip, 3 pangkat minus 2 gitu. Nah, menggunakan sifat yang ketiga, langsung deh kita dapat. Jadi jawabannya berapa? Oh, jawabannya berarti jadi si min 2 ke depan gitu ya, kali 3 log 3 gitu. Berapa nilai 3 log 3 tadi? 1. 1. Jadi min 2 kali 1. Tuh, begitu mengerjakannya. Oke, lanjut ya. Masih soal yang sifat ketiga. Misalnya 5 logaritma 5 akar 125 gitu deh. Ulangi ya. 5 log 5 kali akar 125. Berapa hasilnya? Berarti kita kembali ke ide awal. Idenya di sini harus bentuknya pangkat. Loh, ini ada akar, berarti diubah dulu gitu ya. Angka 5 yang ini tetap tulis aja. Nah, yang akar nih, yang akar kita ubah jadi 125 pangkat berapa? 3. 125 pangkat 3? Kayaknya bukan. Tapi sesuatu pangkat 3-nya nanti betul. Kalau kita hilangin bentuk akar dulu, jadi pangkat, berarti kan kita tulis 125 1/2. ya, sip, pangkat 1/2 gitu. Dari mana 1? Ingat, di situ 1, di sini ada angka 2. Lanjut lagi. Terus, idenya berikutnya adalah kalau di sini angkanya 5 dalam perkalian ya, yang lainnya usahakan jadi 5 juga. Ini 125, oh kita ubah. 125 itu adalah yang tadi ada yang bilang 125 adalah 5 pangkat 3. Jangan lupa tapinya ada pangkat setengah di sana. Oke, lanjut ya. Jadi hasilnya jadi 5 log. Yang 5 pangkat 3 dipangkatkan setengahnya jadi 5 pangkat, dikaliin ya, 3/2. 3 kali 1/2 kan 3/2. Terus ada lagi. Di sini tulisannya 5 dikali 5 pangkat 3/2. Jadi pangkatnya diapain dong si 5 ini? Bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat, pangkat diapain? 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 7, pangkat jadi berapa? Halo 16, lupa? A pangkat M dikali A pangkat N. Ada yang tahu pangkatnya diapain? Ada yang ingat? Ditambah, betul, sip. Jadi kalau kita punya 5 dikali 5 pangkat 3/2, oh pangkatnya tambahin aja gitu. Yang di sini jadi pangkat 1 kan ya, ditambahin 3/2. 3/2 kan 1/2 ya. Gitu ya. Oke, maka hasilnya jadi, kembali lagi, jadi 5 log 5 pangkat 1 tambah 1/2, oh jadi 2/2. Gitu ya, 2/2. Atau 5/2 boleh. Baru deh kita gunakan sifat yang ketiga tadi. Kata sifat yang ketiga, pangkat ini kedepanin, jadinya 2/2 dikali 5 log 5. Dan 5 log 5 tadi nilainya adalah 1 gitu ya. Maka hasilnya jadi 2/2. Nah, seperti itu cara mengerjakan soal logaritma sifat yang ketiga. Gimana? Bisa dipahami sifat ketiga? Lumayan, dear? Lumayan, Bu, lumayan. Lumayan ya. Oke, logaritma dulu atau SMP belajar belum ya logaritma? Belum. Ingat-ingat lupa, Bu. Pernah tapi ya, sekilas mah pernah merenang ya. Gak apa-apa, ingat-ingat lupa wajar. Nanti lebih sering dilihat, dipelajari, ingetnya banget, gak akan lupa lagi. Yuk lanjut dulu deh. Sifat yang ketiga ya, baru santai. Sekarang kita mau sifat yang keempat. Misalnya ibu punya tulisannya 2 pangkat 3 logaritma berapa ya? Di sini aja logaritmanya M aja sama dengan jangan ibu lupa. Oh gitu aja deh, nggak apa-apa. 2 pangkat 3 log M. Kita ubah ya tulisannya, 2 pangkat 3 log M sama dengan berapa? Kalau kita ubah, lihat sifat yang keempat. Kalau di sini ada P pangkat N logaritma A, maka bisa kita ubah jadi 1/N dikali P log A. Ulangi ya, 1/N. Berarti N di soal kita tuh yang mana nih? Di soal nomor 8 ini. 3.
yang 3. Oke, maka kita akan kerjakan dia jadi 1/3 gitu ya, dikali 2 logaritma M. Nah ini masih ada M, berarti udah nggak usah diapa-apain lagi, beres sampai di situ. Tuh, itu adalah penggunaan sifat yang keempat. Kita coba dengan soal yang lain. Misalnya ibu punya 3/2 logaritma 5 aja. 3/2 log 5. Yuk ubah kayak tadi soal nomor 8. Jadi apa ya? Kata sifat. Ya, pelan banget suaranya, Neng. 1/4. Iya. Terus di sini kita tulis 3 log 5 gitu ya. 1/2 kali 3 log 5. Yuk lanjut, kita kembangkan soalnya sekarang. Berapa nih ya? 3 aja deh. 3/2 logaritma di sini 9, jangan 9. 27 ah. 3/2 log 27. Yuk kita kerjakan. 1/2 Dikali 3 logaritma 2 log itu bukan. Sip, betul. 1/2 kali 3 log 27. 3 log 27 nya sudah bisa menghitung belum? Jadi berapa ya nilai 3 log 27? 3. Oke, sip. Berarti kita akan hitung jadi setengah dikali 3. Setengah kali 3 itu adalah 3/2. Oke, seperti itu ya. Lanjut. Ini adalah sifat yang ke 1, 2, 3, 4 ya. Sekarang kita mau geser ke sifat kelima. Oke, lihat sifat kelima. Kalau ada P pangkat N log A pangkat M akan sama dengan M dibagi N dikali A log A. Apa ini T ya? Misal ibu punya soal gini. 8. Itu 8 ya, punten. Logaritma 1/4 sama dengan berapa? Ulangi ya. 8 log 1/4 sama dengan berapa? Ini agak-agak pusing kalau kita berpikirnya 8 pangkat berapa, hasilnya 1/4. Nah, kalau soalnya kayak gini, aneh gitu angkanya, maka biasanya kita ubah dulu ke bentuk pangkat. Ulangi ya, idenya harus muncul bentuk pangkat. Yang 8 bisa kita ubah jadi berapa pangkat berapa ya? Ada yang punya ide? 8 itu berapa pangkat berapa? Dari kelas belum? 2/3. Iya, sip. Nah, harus udah biasa ya. 8 itu 2/3 log. Yang 1/4 nih. 1/4 kita ubah jadi bilangan berpangkat. Jadi apa ya tadi idenya? Kalau pecahan. Hilangin 1/nya, maka si 4-nya jadi 4 pangkat berapa? -1. -1. Oke, sip. Lanjut ya. Oke, sekarang si ini sudah berpangkat, si angka 8 sudah berubah jadi bilangan berpangkat, 1/4 juga udah berubah jadi bilangan berpangkat. Yuk kita pakai sifat yang ke-6 ini. Kalau ada pangkat di sini dan di situ, maka hasilnya jadi M dibagi N. Lihat, M dibagi N. M kita yang mana? Nih, M. Oke, langsung ini N. Maka hasilnya jadinya -1/3. Kan kata sifat tadi di sebelah sini M dibagi N. Jadinya -1 dibagi 3. Lalu dikali 2 log 4. Maka hasilnya jadi -1/3 dikali 2 log 4 berapa nilainya? Nah, sip 2. Maka hasilnya jadi -1/3 kali 2 ya. Jadi -2/3. Oke, sampai sifat kelima dulu. Gimana? Bisa diikuti? Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Menulis amat sih bisanya. Ya Allah, mudah-mudahan betul bisa ya. Yang lainnya. Ya lanjut. Internetnya lambat Ibu di Mang Sari. Jangan lambat. Tenang-tenang, nanti ada videonya. Ya, kalian bisa ulangi lagi. Oke, belajarnya bisa dilihat di videonya nanti ya. Ini soal yang serupa tadi ya, masih sifat yang kelima ini ya. Akar berapa ya? Akar 3 deh. Logaritma di sininya 3 akar 27 gitu deh. Akar 3 log 3 akar 27 berapa nilainya? Yuk, ada yang punya ide? Kira-kira diapain dulu?
Ide awal, ulang ya, yang ini nih, yang pink ini, angka diubah jadi bilangan berpangkat. Jadi kalau kita punya akar 3, ubah dulu ke bentuk pangkat. Jadi 3 pangkat berapa ya? 2 per 2. 1 per 2. Hati-hati. 3 pangkat 1/2 log, cina ya. 3 akar 27. Yang 3-nya tetap 3, yang akar 27 kita ubah jadi bilangan berpangkat. Jadi 27 pangkat berapa? Pangkat 1 Pangkat 1 per, jangan lupa per ini 2. nah, per 2. Yuk lanjut lagi. Ini 3 pangkat setengah log. Ini ada perkalian nih, 3 dikali 27 pangkat 1/2, maka kita harus urai yang 27-nya. 27 kita ubah jadi 3 pangkat. Ngikutin ini aja. 27 jadi 3 pangkat. 3 pangkat berapa ya 27 itu? 3. 3 pangkat 3. Jangan lupa di luarnya ada pangkat setengah. Kita urai lagi jadi 3 pangkat setengah log 3 dikali. Nah ini, yang 3 pangkat 3 dipangkatkan setengah, pangkat dikali ya, jadinya pangkat 3 per 2. Oke, kayak tadi lagi. Ada bilangan 3 pangkat 1 dikaliin 3 pangkat 3 per 2. Pangkatnya jadi diapakan? Ditambah. Sip, jadinya kita tulis 3 pangkat setengah log 1 tambah 3 per 2 ya. 1 ditambah 3 per 2 itu 2 setengah. Gitu kan? Karena 3 per 2 itu kan 1 setengah ya. 1 setengah tambah 1 adalah 2 setengah. Oke, yuk kita lanjut 2 setengah itu sama dengan 5 per 2 ya. 5 per 2. Yuk lanjut kata sifat. Kata sifat yang ini tadi, sifat yang paling bawah, kita hitungnya jadi M dibagi N. M itu ini, 5 per 2. Dibagi N. N itu ini, setengah. Oke, kemudian dikali. Kali apa? Sisanya yang belum tertulis, yaitu 3 log 3. Dan kita tahu berapa nilai 3 log 3 tadi tuh? 1. Oke. Nah sekarang kalau kalian punya pecahan 5 per 2 dibagi 1 per 2, ngitungnya gimana ini ya? Ada yang tahu? Pecahan dibagi pecahan? Oke, kalau lupa kita tulis lagi 5 per 2 nya, kemudian tadinya bagi diubah jadi kali. Tadinya ada tulisan setengah 1 per 2 dibalik jadi 2 per 1 gitu. 3 log 3 nya udah ya, jadi 1 gitu kan ya. Nih tinggal dihilangkan 2 nya, berarti jawaban kita adalah 5. Itulah hasilnya. Oke, sampai situ dulu. Gimana sifat yang kelima? Bisa lumayan. Lumayan. Oke, Ibu geser sebentar ke sifat berikutnya. Punten. Sebentar, nggak mau hilang dia. Nanya sebentar, nggak mau hilang-hilang. Oke, kelihatan sifat yang paling atas ini ya, ada tulisan P log A dikali A log Q. Katanya sama dengan P log Q. Berarti apa yang hilang di situ ya tulisannya ya? P log A. Oke, soalnya kan kayak gini deh. Mungkin dengan angka lebih gampang. Misal, 3 log 7 dikali 7 log 9 sama dengan. Oke, lihat ya idenya. Ini gampang kalau sifat yang ini. 3 log 7 kali 7 log 9 sama dengan apa? Oh, lihat kata sifat, kalau di sini A, ini juga A, maka hilang A-nya tuh. Di ruas kanan nggak ada huruf A ya. Maka kita tinggal tulis, enak banget ini mah, jadi 3 log, karena ini sudah sama, langsung 3 log 9 gitu. 3 log 9 nilainya berapa? 3 pangkat 2. Ya, sip, 2. Udah, kayak gitu doang. Akan semudah itu.
Yuk ulangi lagi. Misal ya soalnya 5 logaritma 3 dikali 3 logaritma 6 deh dikali 6 logaritma 625 deh. Yuk kita lihat angkanya. Iya sareng eta sama. Itu dan ini sama. Maka hilang tuh yang sama. Tinggal tulisan yang nggak samanya. Yang mana ini? 5 log. Log apa? Itu yang paling akhir. Nah 5 log 625. Jadi kita tinggal menyingkat tulisan gitu. Jadi tinggal yang awal sama yang akhir. 5 log 625 hasilnya berapa ya? 4. 3 bukan, Bu? 4 sayang, 4. 4. Karena 5 kali 5 baru 25 ya, kali 5 lagi baru 125. Kali 5 lagi jadi 625 gitu. 4 ya jawabannya. Gimana? Sifat yang ini mudah ya? Yang ini mah bisa kayaknya dipahami ya. Ibu ganti soalnya. 2 logaritma 7 dikali 3 logaritma 8 dikali 7 log 3 deh. Nah kalau gini gimana ngerjainnya ya kira-kira? Kalau ini kan sama ya, 3 oh sama, coret. 6 oh sama, coret. Kalau ini 7, ini 3, sama enggak? Boleh dicoret enggak? 7 sama 3 beda gitu ya, beda. Tapi ada Bu yang mirip ini nih, yang ada angka 7-nya. Berarti kita boleh dekatkan aja. Kayak gini, kalau kalian menghitung 2 kali 5 kali 9, itu ngitungnya kan boleh aja kalian milihnya, ditukar aja 9 kali 2 baru kali 5. Kan boleh begitu. Di sini pun sama, dalam perkalian ya kalian pindah-pindahin aja yang jenisnya mirip gitu ya. 2 log 7 miripnya sama yang mana? Yang ini yang ada 7-nya. Jadi harus sama tulisannya. Tuh, 7 log 3 yang di dekatnya itu. Lanjut lagi, berarti apa yang belum kutulis sih? Iya, 3 log 8, baru tulis di belakang 3 log 8. Nah sekarang kelihatan nih, ini 7 sama, ini 3 sama. Berarti tinggal kita lebur, hilangkan angka yang sama, jadi tinggal 2 log 8. Berapa 2 log 8 nilainya? 3. Sip gitu. Oke, berapa soal lagi ya? Yang bawah aja dulu ya. Sifat yang paling bawah aja, yang mudah dulu. Oke, yang paling bawah nih enak banget. P pangkat P log A langsung hilang, tinggal A doang jawabannya. Jadi kalau ibu punya tulisan gini, 5 pangkat. Pas dipangkat tulisannya ada log ya, 5 log 3. Berapa jawabannya? Langsung aja 3 gitu. Jadi 5 dan log hilang. Langsung kita jawab 3. Ulang. Ibu punya 2 pangkat 2 log 11. Berapa jawabannya? 11. Sip. Oke, lanjut ya. Sifat yang terakhir nih masih ya. 8 di sini 2 log berapa ya? 5 deh. Kalau tadi kan 5 sama, langsung hilangin jadi 3 doang. Ini soal nomor 17. 2 sama, udah hilangin 2 sama lognya, tinggal 11 doang. Yang di sini 8, iya 2. Beda gitu ya. Nah, kalau beda manipulasi, jadiin sama dulu. Idenya ubah ke bentuk pangkat dulu. Nih. Ini 8, padahal di sini yang harus samanya itu angkanya 2. Berarti yang 8 ubah jadi 2. 2 berpangkat gitu. 2 pangkat berapa hasilnya 8? 3. 2 pangkat 3 gitu ya. Tapi jadi pangkatnya banyak nih, beda. Jangan bingung, pindahin aja tempatnya. Kan kalau ada 2 pangkat dipangkatkan, artinya kan pangkat dikali ya. Ulangi ya, pangkat dikali ya, ibu tulis 3 kali 2 log 5. Kalau perkalian, itu kan boleh aja kita tukar tempatnya. Tadinya 3 dikali 2 log 5, ibu tukar aja, pengennya jadi 2 log 5 yang dikaliin 3 nantinya gitu ya. Pas dikali 3 ibu tulis di belakang aja ya, supaya nggak bingung. Nah, kalau sekarang kan udah jadi enak nih. Ini 2, eta oge 2, sisanya berarti tinggal si angka 5 dong. 5 nya diapain? Pangkat 3. Ulang ya, 5 pangkat
3, bukan dikali 3 ya. Ini Ibu hilangkan tanda kalinya. Maka hasilnya jadi 125. Oke, contoh yang terakhir dulu. Bisa dipahami nomor 18? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, mungkin itu dulu aja ya untuk hari ini. Bisi Leneng siang-siang langsung dikasih banyak sifat. Nanti ini videonya akan Ibu kirimkan ke GCR kalian untuk bisa diulangi kembali, dan kalian akan mengerjakan soalnya dikumpulkan di GCR sebelum Senin depan. Ulang ya, sebelum Senin depan jam 6 harus GCR yang baru. Ulangi, karena GCR yang lama akan Ibu hapus mulai dari hari ini. Dan ada 8 siswa yang belum join, harus join hari ini sebelum dihapus, sebelum nilai-nilainya pada hilang semuanya. Itu dulu ya. Ibu, maaf kalau minggu depan itu Jimit lagi ya? Iya, minggu depan Jimit lagi. Mudah-mudahan ibunya nggak ada rapat lagi, karena tiap Senin iya, ada amin. gangguan ya. Punten, jadi 10.06, 10.05 itu ketinggalan terus karena waktunya di jam rapat wae. Insya Allah ya Jimit lagi hari Senin, dan kalau misalnya kita masih butuh waktu, paling sesekali kita akan ada tambahan lagi. Mudah-mudahan nggak nyampe tambahan sih. Itu dulu 10.06 Ibu tutup untuk hari ini. Nanti ada tugas di GCR, sekali lagi kerjakan, kumpulkan di GCR yang baru. Tulisannya matematika baru. Paling lambat Senin jam 6 pagi. Itu ya, 10.06 Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sami-sami. Terima kasih, Bu.